Edmund Husserl itu mendiskusikan, mempersoalkan sains barat yang terlalu mencari esensi dari kehidupan. Jadi berambisi mencari objek das Ding an sich, kalau meminjam istilahnya Immanuel Kant. Objek sebagaimana adanya. Yang dipersoalkan Husserl, kenapa kita nggak mengkaji objek sebagaimana yang kita alami, maknanya bagi kehidupan kita. Makanya dia memunculkan konsep Lebenswelt, dunia kehidupan. Salam sejahtera untuk semua. Jumpa lagi dengan kami di sesi cangkruan kali ini. Di sesi kali ini kami akan mendiskusikan terkait sains. Kalau kemarin kan sains dengan tema evolusi. Kalau sekarang kita akan masuk ke ranah yang lebih dasar tentang kebenaran sains. Ada nggak yang lebih benar dibanding sains itu sendiri? Kalau saya sih memang menilai ada yang lebih benar dari sains, karena sains betapapun memang sangat benar, tetapi ya tentu dia punya kekurangan, yang bahkan kekurangannya itu dalam hal kadar kebenarannya. Sains kan bisa menyajikan hal-hal pasti gitu, tapi sebenarnya ada yang lebih pasti dibanding sains. Jadi karena itu ya kita nggak usah terlalu percaya sama sains, tapi bukan berarti nggak serba menyalahkan sains itu. Ini deh, aku yang kayak menggelitik itu di otakku. Bicara tentang kebenaran itu kan banyak ya, kayaknya setiap keilmuan itu mempunyai kebenaran masing-masing. Oke. Tadi kamu bilang bahwa kita, apakah ada yang lebih benar daripada sains gitu kan? Iya. Nah, itu aku mau nanya, kan di setiap ilmu, setiap keilmuan itu mempunyai kebenaran masing-masing. Oke. Nah, kita kan nggak bisa lah gitu menyamakan keilmuan ini dengan ilmuwan itu dengan mencocokologikan dan segala hal lah gitu, karena setiap ilmuwan itu mempunyai kebenaran masing-masing begitu. Ya, betul. Oke. Jadi begini ya, kita harus perjelas dulu tentang sains itu sendiri. Sains pada mulanya itu filsafat alam, bagian dari filsafat. Jadi kalau meminjam tipologinya Al-Ghazali dalam Al-Mumkin min ad-Dhalal, kata beliau itu filsafat dulu ketika era kemasan Islam itu mencakup 6 tema besar. Tema fisika yang disebut dengan tabi'iyat, tema perhitungan, matematika disebut dengan riyadhiyat, tema tentang ketuhanan disebut dengan ilahiyat atau hal-hal abstrak lah, kalau sekarang istilahnya metafisika. Kemudian tema tentang politik yang disebut dengan siyasiyat, terus tema tentang moralitas yang disebut dengan khuluqiyat, dan ya kira-kira begitu ya, 5 ya, sisanya bisa dilacak lagi di kitab itu Al-Mumkin min ad-Dhalal. Okay. Nah, kapan sains kemudian menjadi disiplin ilmu tersendiri? Itu kata Udin Sardar di bukunya, buku tipis itu judulnya Thomas Kuhn and Science War, Thomas Kuhn dan Perang Ilmu. Dia mengutip di halaman awal bukunya, menurut William Whewell, seorang saintis juga, bahkan juga sejarawan ilmu, sains itu pada abad 19 diresmikan jadi ilmu tersendiri. Sebelumnya masih bagian dari filsafat alam. Nah, itu pertama ya, dilihat dari asal-usulnya, sejarah kilasnya. Dilihat dari isinya, sains itu membicarakan apa aja yang ada, terutama dunia materi. Okay. Nah, jadi paradigma sains itu kalau dalam kajian filsafat disebut dengan erklären, membicarakan benda-benda mati. Istilahnya itu kalau dalam bahasa Inggris explanation. Kita membicarakan tentang rokok atau tentang asbak atau tentang lantai dan sebagainya, itu kan benda mati. Jadi itu cukup diamati, sehingga kemudian karena dia benda mati dan cukup diamati, tidak perlu pakai perasaan, kita gampang untuk menemukan hukum umum yang berlaku di dalamnya itu. Jadi itu paradigma sains. Epistemologinya empirisme, harus mengacu kepada hal-hal yang bisa diindra
atau ditangkap pakai alat indrawi seperti mikroskop, teleskop, dan lain sebagainya. Dengan kalau meminjam istilahnya sains itu bisa diobservasi. Dari itu kemudian Ziauddin Sardar di bukunya yang lain menyebutkan definisi sains itu artinya sekumpulan teori yang sudah teruji bisa diulang, direplikasi di berbagai kawasan tanpa pandang bulu apapun agamanya, apapun bangsanya, sukunya, budayanya, dan lain sebagainya. Kayak misalkan produk sains kan teknologi. Teknologi handphone sekalipun dibuat orang Amerika itu tetap akan berlaku seperti temuannya meskipun ada di Indonesia. Indonesia dan Amerika kan beda budaya. Jadi ada hal universal yang membuat sains bisa berlaku di mana-mana. Jadi kira-kira begitu definisi dari sains. Lantas di apa yang lebih benar daripada sains? Paling tidak saya jelaskan sederhana begini. Apa yang kamu indra akan kalah nyata pada apa yang kamu pikirkan. Apa yang kamu pikirkan akan kalah nyata pada apa yang kamu rasakan. Jadi perasaan dan secara umum pengalaman itu lebih nyata dari indra. Sementara terminal pemberangkatan sains itu indra. Nah, jadi yang lebih benar dari sains itu sebenarnya pengalaman dan perasaan. Ini mungkin perlu aku tanya ya. Kamu itu mau menjelaskan tentang kebenaran yang kayak apa sebenarnya? Kan kebenaran itu banyak. Kebenaran yang diakui oleh individual, dan kebenaran yang diakui oleh kelompok. Nah itu kan secara proses beda nanti, secara pengakuan begitu kan? Itu gimana itu? Secara umum ada 4 teori kebenaran ya. Ada teori koherensi, kesinambungan berbagai kalimat yang membangun suatu teori, yang membangun suatu kebenaran, itu koherensi. Biasanya ada di matematika dan logika. Terus kebenaran korespondensi, kesesuaian data dengan fakta. Ya, nah sains itu kebenarannya korespondensi, data dengan fakta, pengetahuan dengan kenyataan. Terus ada kebenaran pragmatisme, seberapa berguna, dilihat dari efeknya setelah kebenaran itu dimunculkan. Ini biasanya jadi semacam agama sipil mungkin ya istilahnya sekarang itu. Kalau meminjam penalarannya Robert N. Bell lah, agama sipilnya orang Amerika, pragmatis, fokus pada apa gunanya. Terus nanti ada religiusisme, kesesuaian dengan teks-teks agama. Nah, dari 4 teori itu sebenarnya inti dari kebenaran itu adalah kemampuannya dalam meyakinkan manusia. Sebab kalau bicara kebenaran, kita tidak bisa berbicara satu hal, satu entitas yang mandiri dari kita. Selalu ada taut kelindan dengan diri kita. Sebab kan semua yang kita ketahui, yang kita pelajari, kalau kita baca pakai hermeneutikanya Hans Georg Gadamer, hermeneutika filosofis, itu semuanya hasil peleburan cakrawala. Sains itu juga hasil peleburan cakrawala antara benda yang diamati dengan si peneliti. Peneliti sudah punya alam pikiran tersendiri, sudah punya prasangka tersendiri, sudah punya teori dan daya paham tersendiri, akhirnya menentukan kadar pengetahuannya ketika bersilang sengkarut dengan dunia objek yang diamati. Gini yang menarik itu gini bicara tentang sains, kebenaran sains itu pasti diakui oleh semua orang, gitu kan? Karena sains ya yang katamu tadi itu melewati yang namanya observasi dan semacamnya. Nah itu kan sudah rasional banget gitu. Nah itu kan pasti diakui oleh semua orang karena itu sudah terbukti dan semacamnya. Nah bicara tentang kebenaran yang berkaitan dengan pengalaman. Nah misalnya aku nih individu mempunyai pengalaman individual. Nah itu gimana cara aku mau membenarkan pengalamanku kepada orang lain? Nah sedangkan orang lain mempunyai kebenaran. Nah sama dengan agama. Agama itu kayaknya setiap agama itu mempunyai kebenaran masing-masing. Gitu. Jadi begini, berbicara kebenaran yang kamu pribadi alami itu tidak bisa dilepaskan dari 3 macam realita, kata Yuval Noah Harari di bukunya Homo Deus. Ada realita objektif, ya kayak kayak gelas ini misalkan, ini realita objektif, memang ada di luar kita secara nyata. Ada realita subjektif, apa yang kamu atau aku pribadi alami. Kemudian ada realita intersubjektif, realita yang diakui oleh banyak orang. Kayak misalkan
sains sebagai kebenaran tertinggi. Itu realita intersubjektif, realita yang diakui oleh kebanyakan orang. Aslinya sainsnya itu sendiri kan kumpulan teori, kemudian produknya teknologi. Masalah anggapan orang, keyakinan dan sebagainya itu realita intersubjektif. Nah, kenapa saya katakan pengalaman lebih benar dibanding sains? Karena gini ya gampangnya, Iris. Edmund Husserl itu mendiskusikan, mempersoalkan sains barat yang terlalu mencari esensi dari kehidupan. Jadi berambisi mencari objek das Ding an sich, kalau meminjam istilahnya Immanuel Kant. Objek sebagaimana adanya. Yang dipersoalkan Husserl, kenapa kita nggak mengkaji objek sebagaimana yang kita alami, maknanya bagi kehidupan kita. Makanya dia memunculkan konsep Lebenswelt, dunia kehidupan. Gimana contohnya? Dunia kehidupan kayak gini ya. Kamu bercerita tentang orang, kita diceritakan oleh seseorang. Cerita dia tentang kita itu sangat reduktif, sangat terbatas. Dia hanya bisa membicarakan apa yang kita bicarakan mungkin. Gestur kita, ekspresi kita, intonasi kita, termasuk gerakan asap. Semua yang kita alami di sini, ini kan Lebenswelt, dunia yang langsung kita alami. Ini lebih nyata dibanding sains, dibanding data, dibanding teori. Ini nggak bisa diteorikan karena terlalu kompleks. Jadi itu yang disebut dengan mengapa pengalaman lebih benar dibanding sains. Itu. Gini, yang aku juga tertarik di, misal aku ambil sampel ya satunya ya. Mimpi itu juga pengalaman kan? Ya, pengalaman dalam dimensi lain. Dimensi lain gitu kan? Kayak mimpi misal. Aku bermimpi bertemu dengan A dan aku dikasih ini dan semacamnya begitu misal. Nah, apakah itu langsung jadi kebenaran? Nah itu juga perlu dipertanyakan kan, karena ya ada beberapa tokoh juga bilang bahwa kita mimpi itu bukan langsung berangkat dari ruang yang kosong, tapi itu juga berangkat dari apa aja yang kita pikirkan sama gitu kan, apa aja yang kita alami sebelum tidur, dan segala hal aspek aja, segala aspek macamnya yang nanti akan menimbulkan kita mimpi kayak gitu. Itu yang juga ada pengaruh kayak gitu sebenarnya, tapi juga memang ada mimpi yang bisa jadi kenyataan. Bisa jadi ya itu cuma real kenyataan gitu tanpa ada aspek begitu kan. Nah, itu gimana untuk menguji itu memang benar ini aku ini mimpi dia sebagai petunjuk apa memang sebagai halusinasi. Nah, kayak gitu kan. Pertama, kalau kita ingin menilai mimpi benar atau tidak, yang paling dasar itu kita alami atau tidak. Kalau kita alami ya itu sudah benar, tapi masih dalam tahap realita subjektif. Tantangannya bisa nggak menjadi realita intersubjektif, realita yang diakui oleh banyak orang. Untuk bisa diakui banyak orang, solusinya dua. Yang pertama, orang lain memang pernah mengalami. Itu kalau dalam filsafatnya, hermeneutikanya Wilhelm Dilthey, empati ya. Mencoba merasakan, mengalami apa yang orang lain rasakan. Itu biasanya bisa kalau apa yang kamu alami juga pernah orang lain alami, sehingga bisa diakui benar. Yang kedua, tahap selanjutnya bisa nggak diobjektifkan. Itu sih tantangannya di situ. Nah, hanya karena tidak bisa diobjektifkan bukan berarti tidak benar, tapi karena kebenarannya punya keunikan tersendiri sehingga tidak bisa diobjektifkan. Agama, misalkan kemarin kita diskusi agama dan sains kan. Inti dari agama itu dunia perasaan, bagaimana kita menghayati nilai-nilai agama. Itu nggak bisa diobjektifkan karena itu sudah supra-objektif, melampaui objektivitas. Sehingga hanya bisa kita jangkau dengan perasaan. Makanya dalam dunia sufi itu adalah ada adagium malam yaduk lam ya'rif, yang tak merasakan takkan paham. Itu. Sama halnya dengan cinta. Ya, sama dengan cinta. Cinta itu memang tidak saintifik, tapi bukan berarti tidak benar. Hanya cinta dan malam. Cinta dan malam, oke. Kalau malam objektif kan ya. Itu. Oke, menarik jadi bicara tentang sains gitu kan. Tapi gini ya, berarti kita nggak bisa memungkiri sebenarnya tentang apa ya, kayak bukan memungkiri tapi menafikan tentang sains itu sendiri. Tidak bisa. Karena memang sains itu memang sudah realitas yang memang perlu kita yakini juga. Iya. Kebenarannya, karena itu sudah teruji kan tadi. Tapi di sisi lain, kita juga harus meyakini hal-hal yang memang di luar sains. Iya. Berarti di sini kan ada ruang lingkup masing-masing sebenarnya. Iya. Iya, ada ruang lingkupnya masing-masing dan keduanya mungkin bisa saling bertemu. Nah,
yang pengen aku tanyakan nih, bagaimana untuk merasionalisasikan ketika kita bertemu dengan pengalaman, entah itu cinta dan semacamnya, itu sulit untuk didefinisikan. Apa alih-alih mau dirasionalisasikan, mau didefinisikan aja itu sulit. Ya, Itu gimana? jadi yang harus kita perjelas dulu ya konsep rasional, konsep. Jadi sebenarnya gini ya, kalau dalam filsafat ilmu itu ada logis, ada rasional. Kalau kata Dr. M. Afif Hasan di bukunya Filsafat Ilmu, logis dan rasional itu ada bedanya loh. Apa? Keduanya memang sama-sama masuk akal. Kalau logis intinya masuk akal sekalipun tidak terkait dengan hukum kausalitas, hukum sebab akibat, atau secara umum lebih rinci lagi tidak berkaitan dengan saintifik. Apa yang kamu alami sekarang itu rasional karena memang kamu mengalaminya sendiri dan secara masuk akal ya memang ya ada gitu. Misalkan kamu berjumpa hantu yang seringkali oleh orang-orang sains dianggap sebagai halusinasi, gak ada dan sebagainya. Itu bukan halusinasi, itu tidak rasional. Rasional itu apa? Masuk akal menurut aturan sains. Tetapi bukan berarti tidak ada, itu tetap benar. Cuma sainsnya aja yang belum canggih dalam meneliti alam gaib. Oke, ini lagi nih. Apakah nanti sains akan menjawab hal-hal yang sekarang masih belum terjawab? Misal, ya, maksudnya itu yang dijawab itu oleh sains gitu. Kan sekarang kan memang ada beberapa hal yang sains masih belum dijangkau oleh sains gitu kan. Apakah nanti pada zaman berikutnya, apakah nanti itu bisa dirasionalkan oleh sains gitu kan? Melihat perkembangan zaman ya begitu kan? Mungkin saja sih. Sekarang kan salah satu temuan terbesar sains itu yang trending itu neuroscience, sains tentang otak. Jadi itu kan berangkat dari paradigma materialis sih, bahwa apapun yang ada itu ya adalah materi. Di luar nggak ada yang imateri, gampangnya begitu. Nah, untuk kehidupan manusia dianggap sebagai kayak laptop gitu. Jadi seperangkat sistem kayak mesin yang bekerja satu sama lain dengan pusatnya itu bernama otak. Nah, neuroscience itu mencoba menelusuri manusia, entah perasaannya, keyakinannya, agamanya, pengetahuannya, anggapannya, dengan menelusuri dunia otak. Cuma sih itu masih dalam tahap bukan hanya merangkak. Kalau diibaratkan lingkup tumbuhan itu masih kayak tunas sih. Belum jadi batang, cabang, ranting, dedaunan hingga buah-buahan. Sehingga belum bisa dipastikan apakah semuanya bisa dijelaskan oleh sains. Sebab gini, itu kan berbicara kemungkinan, mungkin nggak? Kemungkinan itu ada dua, ada probabilitas, ada posibilitas. Probabilitas itu kemungkinan yang bisa dikalkulasi. Ya misalkan kalau nanti mendung, oh, berarti kemungkinannya hujan. Posibilitasnya nggak ada mendung, terang benderang, terik matahari sangat menyengat, tiba-tiba hujan. Ada kejutan. Jadi posibilitas itu lebih tepatnya kejutan. Jadi hidup bukan hanya probabilitas, tapi juga posibilitas. Yang tentunya untuk menjangkau posibilitas tidak cukup dengan sains. Hal-hal lain seperti yang selama ini mungkin dianggap mitos, itu bisa jadi alat untuk menangkap hal-hal yang sifatnya posibilitas, kejutan. Gitu. Oke, menarik sih. Di hal benar itu sendiri gitu kan. Terus jika ada yang namanya teori kebenaran, apakah ada teori kebodohan begitu? Teori kesalahan mungkin. Ya, betul, teori kesalahan. Kan teori kebenaran tidak asing bagi kita ya. Ada teori kebenaran. Nah, teori kesalahan apakah ada? Apakah sebaliknya dari teori kebenaran itu? Ya, secara umum kebalikan dari teori kebenaran. Kalau tidak koheren, kalau tidak koresponden, kalau tidak pragmatis, dan kalau tidak religius, kalau tidak memenuhi salah satu dari ini, ya bisa dikatakan salah. Cuma nanti, terakhir ya, ada seorang filsuf yang menantang konsep kita tentang kebenaran dan kesalahan. Namanya Friedrich Nietzsche. Dia nulis buku misalkan Beyond Good and Evil, melampaui baik dan jahat. Bahwa ya intinya kata Nietzsche, konsep benar dan salah itu lebih ke konsep relasi kuasa. Itu nanti menginspirasi Michel Foucault merumuskan gagasan power and knowledge, knowledge and power, kuasa dan pengetahuan, pengetahuan dan kuasa. Bahwa ya, jadi ada kata-kata Nietzsche kayak gini, bahwa semuanya bisa menjadi pelaku interpretasi, penafsiran.
penafsiran yang bisa berlaku di suatu waktu itu bukan karena dia benar, tapi karena dia berkuasa. Jadi mungkin itu sih memang agak sangat menantang sih. Makanya kemudian Nietzsche menjadi bapak postmodern. Itu. Oke. Ya mungkin itu ya, Di. Ya, itu aja mungkin. Oke. Mungkin itu ya teman-teman untuk obrolan tentang apakah ada yang lebih benar daripada sains. Nah, bisa kalian simak lah itu. Atau bisa kalian cari sendirilah tentang kebenaran itu sendiri gimana gitu kan. Soalnya bicara tentang kebenaran itu sendiri itu sangat kompleks banget ya. Oke. Akhir kata dari kita, salam iman Dan nalar.